Bangunan ini bukanlah sebuah monumen biasa, melainkan simbol sejarah perjuangan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, mempunyai gagasan untuk membangun sebuah monumen yang dapat melestarikan semangat perjuangan bangsa Indonesia dan memberikan kepada bangsa sebuah landmark yang dapat dibanggakan seluruh rakyatnya sebagai penanda Indonesia baru. Usai peringatan Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1954, dibentuklah Panitia Tugu Nasional yang diketuai oleh Sarwoko Martokusumo. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 17 Februari 1955, sebuah sayembara digelar secara terbuka untuk mencari rancangan Tugu Nasional terbaik. Sayembara pertama disambut meriah oleh masyarakat. Terhitung 51 peserta yang berpartisipasi, namun tidak ditemukan pemenang pertama. Pemenang kedua diraih oleh arsitek Frederick Silaban. Karena belum ditemukan rancangan yang memenuhi syarat, maka pada tanggal 10 Mei 1960, diadakan kembali sayembara kedua dengan kriteria tugu sebagai simbol pengagungan kelaki-lakian berupa tiang atau cagak. Namun dari 222 peserta, hanya 136 rancangan yang diterima. Di sayembara kedua kembali tidak ditemukan juara pertama. Pemenang ketiga diraih oleh dua regu dari mahasiswa ITB. Untuk memecah kebuntuan, maka Presiden Soekarno memutuskan membentuk tim arsitek jempolan pilihan Presiden. Presiden menunjuk arsitek Silaban dan Sudarsono untuk memvisualkan rancangan final Tugu Nasional. Pada awal tahun 1961, arsitek Silaban dan arsitek Sudarsono mulai merancang Tugu Nasional bersama Presiden Soekarno. Beberapa hari kemudian dipilihlah rancangan dari arsitek Sudarsono. Rancangannya terinspirasi dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta mengangkat angka-angka yang berhubungan dengan momen monumental tersebut, yaitu angka 17, 8, 45. Sosok tugu diilhami oleh rancangan alu, lumpang atau alat penumbuk padi yang ditancapkan pada dasarnya, yang digelar di atas tanah yang ditinggikan atau disebut dampar. Karya arsitek Sudarsono tersebut mengalami perubahan rancangan yang merupakan tambahan dari Presiden Soekarno sendiri, yang juga seorang insinyur arsitek. Api kemerdekaan terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton dengan diameter dasar 6 meter, serta tinggi 14 meter. Api ini terdiri atas 77 bagian yang disambungkan, sehingga dapat dikatakan bahwa Presiden Soekarno telah berperan sebagai arsitek bagi Tugu Nasional. Penambahan api kemerdekaan pada puncak tugu merupakan simbol pencapaian perjuangan bangsa Indonesia yang mengangkasa dan tidak kunjung padam. Perubahan juga terjadi pada dimensi tugu. Terjadi dua kali penambahan ketinggian. Yang pertama dari ketinggian 128,7 meter menjadi 132 meter. Yang kedua terjadi pada saat pembangunan. Presiden Soekarno menambahkan kembali 10 meter sehingga tinggi tugu menjadi 142 meter. Perubahan lain yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah cawan tugu yang awalnya berupa piramida terbalik yang sangat kaku, diubah sehingga memiliki liukan pada sisinya, menjadikan cawan tugu seperti memberikan ruang untuk berteduh. Liukan ini memberi nuansa fungsional sekaligus estetis. Pembangunan dilanjutkan pada masa Presiden Soeharto. Pada tahun 1969, sosok api kemerdekaan dilapisi oleh emas seberat 32 kg. Kemudian pada tahun 1995 ditambahkan lapisan emas murni seberat 17,45 kg, sehingga keseluruhan berat emas mencapai 50 kg. Monumen nasional ini akhirnya dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Dengan merujuk pada konvensi sebuah monumen, yaitu adanya tugu, monumen dan patung pahlawan berkuda, maka Presiden Soekarno menempatkan patung perunggu di Ponorogo di bagian utara pelataran Monumen Nasional, yang dibuat oleh pemahat Italia Profesor Mario Pito atas jasa Konsul Jenderal Dr. Mario Pito pada tanggal 17 Agustus 1965. Untuk mengenang kembali sejarah Indonesia, dibuatlah 48 kotak plus 3 kotak di tengah ruangan, sehingga jadi 51 kotak diorama yang dirancang secara komunikatif melalui visualisasi yang menarik. Gerbang Kalamakara di sebelah barat ruang kemerdekaan merupakan ruang bagi bendera pusaka dan rekaman suara Presiden Soekarno mengulang kembali pembacaan teks proklamasi. Ruang kemerdekaan juga memamerkan atribut kemerdekaan lainnya, seperti wilayah kepulauan RI, bendera pusaka Sang Saka merah putih, hingga patung Garuda Pancasila.
Di puncak Monumen Nasional dibangun ruang terbuka sebagai area untuk menyaksikan panorama kota Jakarta, sehingga masyarakat dapat melihat hasil jerih payah para pejuang bangsa, mulai dari laut hingga Gunung Salak. Atas permintaan Presiden Soekarno, Edi Sunarso merancang 4 buah patung banteng Ketaton. Banteng yang marah karena terluka, untuk diletakkan di setiap sudut luar keempat pintu masuk ruang Museum Sejarah. Kemudian patung-patung tersebut digantikan dengan kelompok patung perjuangan yang bertema kekuasaan penjajah Jepang, patung pahlawan 10 November, patung tentara nasional, dan patung di masa pembangunan. Untuk mengagungkan kawasan Tugu Nasional, maka atas perintah Presiden Soeharto, dirancanglah sebuah master plan kawasan khusus melalui SK Presiden nomor 25/1995 dengan Tugu Nasional sebagai intinya. Kemudian, beberapa karya seni dan taman akhirnya ditambahkan untuk menambah kemegahan Tugu Nasional. Monas bukan hanya sebuah tugu biasa, melainkan bukti kepada dunia bahwa Indonesia mampu membuat sebuah mahakarya yang indah. Monas merupakan karya arsitektur khas Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan mampu membangun sebuah monumen yang indah dan bisa dibanggakan.